warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abel Fitrianingsih, mahasiswa semester 6 dari jurusan Manajemen Transportasi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan ekspor impor selama yang saya pelajari di semester 6 ini. Dan ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Nah, untuk alasan dilakukannya kegiatan ekspor dan impor, ini bagi penjual atau eksportir, pertama adalah memasarkan produksi yang tidak biasa dipasarkan di dalam negeri, tetapi laku di luar negeri. Dan yang kedua adalah memperluas jaringan pemasaran. Dan yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang keempat, dari awal orientasinya memasarkan produk ke luar negeri. Oke, dan ini bagi pembeli atau kita sebut importir, adalah produk yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri. Dan yang kedua, kualitas produknya. Dan yang ketiga, adanya perusahaan afiliasi atau grup di luar negeri. Dan yang keempat, harga lebih murah. Oke, untuk yang pembahasan yang kedua itu adalah pola kalkulasi ekspor. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan biaya per unit dari suatu barang. Di antaranya adalah satu, menggunakan job costing, di mana job costing ini menghitung biaya produksi barang yang proses produksinya tidak berkesinambungan atau non-continuous proses, seperti perabotan rumah tangga. Dan yang kedua itu adalah proses costing, di mana dalam menghitung biaya produksi barang, proses produksinya itu berkesinambungan atau continuous process, seperti industri tekstil atau industri petrokimia. Nah, ini jadi bagaimana sih menentukan harga jual ekspor? Yang pertama itu bisa menggunakan cost plus markup atau seller's price. Bila penetapan harga jual ekspor atau harga penawaran ekspor didasarkan atas perhitungan total biaya. Dan untuk yang kedua itu ada current market price atau buyer price. Bila penetapan harga jual atau harga penawaran ekspor disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar internasional pada saat itu atau pada harga yang disanggupi oleh pembeli. Ini kita akan membahas tentang persiapan dalam memulai ekspor. Nah, jadi ada beberapa nih cara untuk mempersiapkannya. Yang pertama adalah persyaratan umum eksportir. Dan yang kedua itu kategori barang ekspor. Dan yang ketiga itu persiapan dokumen. Dan yang keempat adalah cara pengapalan barang. Nah, dalam persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini ada proses konsolidasi kargo, di mana yang pertama itu adalah pengangkutan barang, menerima pesanan dari sejumlah pemasok dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua adalah barang-barang tersebut disimpan sementara sebelum pengangkutan mendapat lebih banyak kiriman kecil yang dapat digabungkan dan dikirim. Dan selanjutnya itu yang ketiga, setelah semua pengirim dikonsolidasi, pengiriman tersebut dikirim untuk dikemas guna memulai kontainerisasi. Dan selanjutnya itu semua pengirim dengan tujuan yang sama dikelompokkan dalam satu pesanan. Dan setelah itu, dokumen pengirim seperti bill of lading disiapkan untuk menghindari penundaan bea cukai. Dan untuk materi selanjutnya adalah Incoterms. Jadi Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang diakui secara universal, dibuat untuk menyamakan persepsi antara eksportir dan importir dalam perdagangan internasional. Nah, jadi tujuan diterbitkan Incoterms ini adalah menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara peserta transaksi internasional yang disebabkan oleh perbedaan dalam praktik transaksi di negara masing-masing peserta. Dan untuk manfaatnya itu yang pertama, menyelesaikan transaksi internasional berupa barang yang berwujud atau tangible. Dan yang kedua itu, Incoterms menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar dan mengelola pengirim, asuransi, dokumentasi, bea cukai, dan aktivitas logistik lainnya. Dan selanjutnya itu penetapan persyaratan transportasi dan penyerahan barang secara ringkas. Dan selanjutnya itu menunjukkan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam dagang yang berkaitan dengan pengiriman barang dalam kaitannya itu seperti waktu pengiriman barang, pengurusan formalitas perdagangan internasional, penentuan jenis dan persyaratan pengangkutan barang ke tempat tujuan, persyaratan pengiriman dan bukti pengiriman, serta pembagian beban seperti biaya dan pungutan di antara pihak yang bertransaksi. Nah, untuk Incoterms ini ada sempat dilakukan revisi juga ya. Jadi Incoterms pertama dipublikasi ICC pada tahun 1936 dengan judul International Rules for the Interpretation of Trade Terms, dan selanjutnya disempurnakan secara terus-menerus atau revisi secara berkala.
mulai tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, dan terakhir tahun 2020 dikenal dengan Incoterms 2020. Baik, dan untuk Incoterm 2000 berlaku sampai Desember 2010 dan Incoterm 2010 berlaku mulai 1 Januari 2011, dan dalam Incoterm 2010 terdapat 11 istilah yang disederhanakan dari 13 istilah Incoterm 2000. Dan selanjutnya dalam Incoterm 2020 terdapat 11 istilah. Dan untuk pengelompokan Incoterm 2020, jadi berdasarkan Incoterm 2020, 11 term yang ada dibagi menjadi 4 kategori, yakni yang pertama, kelompok E atau EXY. Nah, dan yang kedua, kelompok F, angkutan utama belum dibayar. Itu terdiri dari FCI, FAS, dan FOB. Dan kelompok C, itu angkutan utama dibayar. Itu terdiri dari CVR, CIF, CPT, maupun CIP. Dan kelompok D, itu sampai tujuan. Terdiri dari DDP, DPU, dan DIP.